Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya menyapa kita semua pagi ini, baik kita yang ada di tempat ini, di rumah ibadah ini, ataupun bagi Bapak Ibu jemaat RBC yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Saya mengundang untuk kita sama-sama berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, jemaat RBC, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah,
daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat beribadah. Saya persilahkan WL untuk maju ke depan, menyiapkan diri masuk dalam pujian penyembahan kita.
Yesus, lebih dalam lagi Tuhan kami menyembah Engkau. Kau terima kami Tuhan, Kau yang melayakkan kami Tuhan, Kau yang memberikan sekali lagi kesempatan yang indah ini Tuhan, untuk kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk sekali lagi menyembah Engkau, lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, lebih lagi menjadi anak-Mu yang baik Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan ibadah hari ini Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang kasih. Shalom. Boleh bangkit berdiri, beri senyum kanan kiri, dibuka dulu masker. Mari kita terus menaikkan pujian Ajarku Beriman. Hatimu
Silakan hati kita memuliakan Tuhan.
Bapa di surga, pagi ini kami datang kepadamu, menaikkan doa serta ucapan syukur kami yang kami panjatkan kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berhenti menopang kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, membawa kepada satu pengalaman, menuju kepada pengalaman yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami masuk dalam rencana Tuhan dan tujuan Allah itu dikenapi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, segenap keberadaan diri kami seperti pujian kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Ubah hati kami Tuhan seperti hati Tuhan, setulus salib-Mu, supaya dunia boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami, lewat hidup yang kami jalan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, memampukan kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan terus menaruh belas kasihan Allah di hati kami, sedemikian sehingga kasih Allah itu pun terpancar dalam hidup kami, dan hidup kami diberkati, dikuatkan, karena kami memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Dan kami mengizinkan untuk Engkau bekerja di hidup kami, mengurapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah secara live streaming, ataupun mengikuti ibadah yang ada di rumah ibadah secara onsite pada pagi ini Tuhan. Bapa, berkati kami semua Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, menyiapkan segenap keberadaan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Kita kembali kepada pokok perenungan kita di khotbah seri yang kita setelah gumuli bersama-sama tentang khotbah di bukit. Dan hari ini kita sudah sampai di seri yang ketiga di khotbah yang di bukit, khotbah di bukit, yaitu bahagia orang yang lemah lembut. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Bahagia orang yang lemah lembut. Belum semuanya, saya menunggu. 1, 2, 3. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Karena ayatnya pendek, kita akan baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit yang pertama dan khotbah di bukit yang kedua. Khotbah di bukit yang pertama saya berikan judul Bahagia Orang yang Miskin di Hadapan Allah, yang terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, yang berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah di khotbah di bukit di seri yang pertama memiliki pengertian miskin secara rohani, bukan miskin secara lahiriah. Dan miskin di hadapan Allah atau miskin secara rohani memiliki pengertian petokos, ya. Artinya miskin yang memang tidak memiliki apa-apa, tidak punya yang dapat diandalkan. Dan orang yang miskin di hadapan Allah secara rohani itu akan mengalami kebahagiaan. Mengapa?
karena mereka janji Allah akan mendapatkan kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga bukan saja nanti setelah kita dipanggil Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, tapi kerajaan Allah, sukacita, damai sejahtera sudah dapat kita nikmati sementara kita ada di muka bumi ini. Dan khotbah di bukit di seri yang kedua, saya kemarin menyampaikan dengan judul Bahagia Orang Yang Berduka Cita. Bahagia orang yang berduka cita. Apa yang dimaksud dengan duka cita? Kok orang yang berduka cita disebut berbahagia? Karena orang yang berduka cita, ya, orang yang berduka cita itu akan mengalami kebahagiaan jika mereka memiliki kesadaran akan dosa, bahwa dirinya itu dosa. Tanpa Kristus tidak akan mendapatkan pengampunan. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan punya kerajaan sorga, kita tidak akan mengalami kebahagiaan kalau kita tidak mengakui Kristus adalah Tuhan dan penebus kehidupan kita. Nah, orang yang berduka cita akan mengalami kebahagiaan jika mereka mengalami pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu membawa kepada sebuah pengalaman yang memang baru dalam kehidupan orang percaya. Dan orang yang berduka cita akan mengalami kebahagiaan jika dapat melihat salib dan memahaminya, bahwa di atas kayu salib itu ada kengerian, ada sesuatu yang mencekam oleh karena kedahsyatan dari dosa. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar untuk seri yang ketiga dari khotbah di bukit. Mari kita akan bahas dan perhatikan bersama-sama yang saya kasih warna merah dan saya cetak bold, ya, saya garis merah, saya beri kata italic kalau dalam komputer itu, ya. Kemudian ada di situ ada kalimat yang mengatakan lemah lembut dan memiliki bumi. Dua kata ini kita akan sama-sama gali karena kita akan menemukan kebahagiaan saat kita memiliki sikap hati yang lemah lembut. Nah, apa itu lemah lembut? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lemah lembut tidak diartikan seperti putri sulung. Walaupun beberapa dari kita kaum pria ya suka sikap wanita putri sulung, ya. Tapi lemah lembut, ya, lemah lembut ini tidak diartikan seperti putri sulung. Walaupun Anda kelahiran Solo gitu, ya, tapi kalau Anda punya kelemah lembutan yang datang dari Kristus, maka lemah lembut seperti putri Solo itu dapat terkikis oleh karena sikap hati, sikap hidup dalam mempercayai, dalam menjalani kehidupan kita menikmati akan kelemah lembutan itu. Nah, lemah lembut bukan juga kelemahan. Lemah lembut bukan juga weakness atau kelemahan. Karena itu meekness is not weakness, ya. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Setuju, ya? Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak lebih dahulu untuk menganalisa dan memperhatikan dari beberapa terjemahan, ya. Dari terjemahan baru Alkitab kita mengatakan begini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa Indonesia masa kini itu mungkin untuk anak muda, untuk kita yang ada hidup di era milenial ini, dikatakan berbahagialah orang yang apa? Rendah hati. Allah akan memenuhi janjinya kepada siapa? Kepada mereka yang lemah lembut, kepada mereka yang rendah hati. Dalam bahasa Jawa tahun 2006 dikatakan seperti ini, rahayu wong kang lembah manah, awet iku kang bakal podo tan tompo warisan
bumi. Perhatikan kalimat lembah manah. Saya mencoba mencari tahu arti kalimat ini, ternyata sama artinya. Lembah manah itu artinya rendah hati. Anda tahu siapa pemilik nama pemilik lembah manah? Cucu dari presiden kita, namanya Lembah Manah. Ketika ditanya apa artinya lembah manah, artinya saya berharap ya anak Pak Jokowi yang nomor 1 yang cowok ya, siapa namanya, Raka Buming Tias kalau tidak salah, betul ya, itu mengatakan saya berharap anak yang lahir dalam keluarga saya itu punya sikap kerendahan hati. Wah, luar biasa, lembah manah. Dan orang percaya anak Tuhan yang tercatat dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima dalam seri khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, akan mengalami kebahagiaan. Orang-orang percaya akan mengalami kebahagiaan. Rahayu itu kebahagiaan. Rahayu itu diberkati. Ketika apa? Ketika kita punya dalam pikiran kita, dalam sikap hati kita lembah manah, kerendahan hati. Dalam bahasa Indonesia tahun 1994 berbeda. Dikatakan begini, bejo wong sing andhap asor, awit bakal podo tampo. Perhatikan ini, beda lagi. Kalau tadi dikatakan warisaning tampo warisan bumi, tapi dalam bahasa Jawa tahun 1994 dikatakan andhap asor awit bakal podo tampo apa? Prasetyaning Gusti Allah, kesetiaan Tuhan. Dan kalau kesetiaan Tuhan itu berbicara tentang janji Allah yang tidak pernah diingkari. Amin. Janji Allah yang tidak pernah diingkari. Dia nggak pernah melupakan janjinya karena dia setia. Nah, mari kita cari tahu sekarang dalam King James Version. Kita baca dulu dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 1981. Ya, ini lebih tua lagi. Tahun 2006, 1994, sekarang 1981. Ternyata berbeda. Rahayu wong kang alus ing budi, awit iku bakal podo tampa warisan. Alus ing budi, sikapnya lembut, rendah hati. Dan alus ing budi, andhap asor ataupun lembah manah, dalam terjemahannya di bahasa Indonesia kan artinya sama, rendah hati. Nah, dalam terjemahan King James Version dikatakan seperti ini, blessed are they that meek, for they shall inherit, perhatikan, inherit the earth. Ya, berbahagialah, diberkati orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, akan menguasai bumi. Ternyata terjemahan meek itu diartikan beberapa hal. Yang pertama, penurut. Yang kedua, lembut. Yang ketiga, lemah lembut, patuh, dan jinak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, khususnya dalam kata lemah lembut, dalam kata lembah manah, dan juga meek tadi, dalam teks Yunaninya itu dituliskan dengan kata praus. Ayo kita ucapkan 1, 2, 3. Praus. Praus merupakan suatu kata yang sulit sekali untuk diterjemahkan. Ya. Dan William Barclay memberikan satu penekanan atau 3 penekanan gitu ya, untuk menjelaskan arti dari kata praus ini. Perhatikan baik-baik. Praus itu terletak di antara marah yang berlebihan atau pemarah dan tidak pernah marah. Jadi, orang yang praus bukannya tidak pernah marah,
juga bukan orang yang berlebihan marah, tetapi selalu marah pada saat yang tepat. Marah tidak berdosa, tapi marah yang tidak pada tempatnya dan marah yang berlebihan itu yang mendatangkan dosa. Kalau kita marah sampai matahari terbenam, itu yang mendatangkan dosa. Karena itu dalam kitab Efesus, janganlah biarlah amarahmu padam sebelum matahari terbenam, gitu ya. Biarlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi kalau sudah lewat mataharinya sampai terbenam, berarti kalau kita masih memendam amarah kita, berarti itu yang mendatangkan dosa. Nah, perhatikan baik-baik. Kata pros itu diartikan seperti ini. Terletak di antara pemarah dan tidak pernah marah. Jadi orang yang marah, pros ini, itu diartikan selalu marah pada saat yang tepat. Ya, pada saat yang tepat. Saya mau beri contoh. Karena perlu diingat bahwa marah belum tentu merupakan dosa. Tapi marah yang sampai matahari terbenam, itu yang mendatangkan dosa. Ya. Musa itu adalah seorang yang lemah lembut. Dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Tetapi ternyata orang yang lemah lembut seperti Musa pun pernah marah. Ya. Bilangan pasal 12 ayat 3 mengatakan seperti ini. Adapun Musa ialah orang atau seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kalau Alkitab mencatat seperti ini, berarti kelembutan hati Musa tidak ada bandingannya, kecuali Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pembanding. Musa pernah marah banget dia. Mengapa? Ketika dia bawa 2 loh batu turun dari Gunung Sinai, padahal dia berhari-hari di atas Gunung Sinai menanti apa yang menjadi jawaban Allah untuk bangsa Israel yang dipimpinnya. Dia tahu bahwa bangsa Israel butuh pimpinan, butuh penyertaan Tuhan, butuh direct yang menyertai, mengatur jalan kehidupan mereka. Sehingga Musa tanya kepada Allah, apa yang harus aku sampaikan? Dan Allah memberikan 10 perintah Allah. Dan Alkitab mencatat dengan jari-jari Allah, bukan jari manusia, bukan jarinya manusia, dengan jari-jari Allah, 10 perintah Allah itu dituliskan. 2 loh batu ini dibawa turun, ternyata Israel berubah setia. Mereka kumpulin emas, anting-anting, kalung, cincin dan sebagainya dikumpulkan. Karena mereka ngomong dengan Harun, mana Musa, mana? Dia gak turun-turun, dia sudah mati dia atas Gunung Sinai. Saking gregetnya Harun ngomong, tolong semua kumpulkan emasku. Ketika emas dikumpulkan dan Harun membawa emas itu ke dalam peleburan api yang menyala, muncullah patung lembu emas, dan itu yang disembah oleh orang Israel. Dan Musa marah banget. 2 loh batu tadi itu dilempar, dibanting, marah. Dan dia marah padahal dia orang yang lemah lembut. Nah, proses yang pertama dalam pemahaman William Barclay itu seperti itu. Dia marah dengan tepat. Perhatikan baik-baik. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang Israel menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Diapakan? Dilemparkannya kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Dan ini sifat manusiawi. Seringkali kalau kita marah, kita lempar sesuatu, ya, lempar piring, lempar batu, gitu ya, lempar pintu, gitu ya. Itu memang begitu. Tapi saya berdoa supaya jemaat RPC tidak suka demikian. Itu masa lalu kita, ya, amin ya. Jadi
Musa begitu. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Saya akan bawa contoh tentang Tuhan Yesus. Ingat sekali lagi, marah belum tentu dosa. Yang kedua contohnya adalah Yesus. Yesus yang menyebut dirinya lemah lembut. Dalam Matius pasal 11 itu ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tetapi ternyata Yesus yang ngomong aku ini lemah lembut, belajarlah kepadaku. Dia Tuhan loh. Tapi dia juga pernah marah. Tapi kemarahan Tuhan itu pada saat yang amat sangat tepat. Jadi kalau kita sebagai orang tua, marah boleh untuk kepada anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anak kita itu dikandani angel tuturan nih, gitu. Angel tuturan nih. Ayo tenang, tidur, gasi gitu. Ayo cepat badanmu fit gitu ya. Ya, hari Tata nggak main karena dia kurang fit gitu. Karena ya itu tadi dikandani angel. Kami tidur gasi jam 10, jam 11 udah tidur. Dia sudah masih cekikian dengan temennya gitu. Mas dicekikian dengan dunianya begitu. Kadang tidur sampai jam 1, jam setengah 2 begitu ya. Loh, Pak Yeri kok tahu gitu ya? Terlihat dari status kapan online gitu ya. Kan bisa dilihat. Jadi itu rahasianya. Kalau saya boleh tahu Pak Kris ya, kalau Santika online begitu ya. Bisa dilihat gitu ya. Jadi kita boleh marah. Boleh. Apalagi kalau anak-anak kita itu keluar malam, perempuan lagi gak pamitan, pulang-pulang pagi lagi gitu ya. Kita boleh marah gitu ya, boleh marah. Tapi kemarahan kita harus tepat kepada sasaran. Nah, Yesus itu pernah marah dalam hal apa? Perhatikan baik-baik. Oke. Dalam Markus pasal 3 ayat 5, Yesus itu menyembuhkan seorang yang lumpuh. Tapi ada orang-orang yang jengkel dengan Tuhan Yesus, hingga ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah. Sembuhlah tangannya, sembuhlah orang itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam teks yang lain, Yohanes pasal 2 ayat 13-14, ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Perhatikan, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kebiasaan orang Yahudi, kalau Paskah, itu selalu membawa persembahan kepada Allah berupa lembu, berupa ternak, kambing, domba, dan sebagainya. Kalau orang miskin itu yang merpati begitu. Nah, supaya enggak repot gitu ya, maka di bait Allah itu ada pedagang-pedagang di situ. Ingat, karena orang Yahudi itu berdiaspora, mereka tinggalnya jauh dari Yerusalem, dan untuk ibadah menjelang Paskah mereka harus datang ke Yerusalem. Dan ketika di Yerusalem ternyata ada orang-orang yang berjualan di bait Allah, dan Yesus marah banget dengan mereka. Dia ngomong begini, yang membuat cambuk dari tali, lalu apa? Mengusir mereka semua di bait suci dengan apa? Semua kambing domba, lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkan. Pertanyaannya, boleh tidak berjualan di bait Allah? Saya katakan boleh. Yang dimaksud di sini adalah ada politisasi bisnis dalam peribadatan. Ingat ya, berbeda kalau jualan, karena gereja modern harus mengakomodir semua kebutuhan jemaat, baik secara rohani ataupun secara jasmani. Saya pernah studi banding di Jakarta tahun 2001 menuju 2002, karena Tatan belum lahir pas Nana hamil dan habis dari rumah sakit. Saya berangkat 2 minggu tinggal di sana. Ternyata gereja Abalok itu
melayani jemaatnya itu secara keseluruhan, secara komprehensif. Jasmani, rohani juga diperhatikan, tapi kebutuhan jasmani juga diperlukan. Nah, di lantai bawah itu banyak sekali kantin-kantin orang yang berjualan di situ. Ada orang jual makanan, minuman, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena biasanya jemaat kalau sudah beribadah, pulang, kan pasti makan. Daripada makan di tempat lain, lebih baik makan di kantin, gitu ya. Dengan harga yang cukup murah, ya, dengan harga yang cukup murah. Nah, itu yang diperbolehkan gereja modern, nggak apa-apa. Tapi yang tidak diizinkan adalah berjualan, berdagangan dalam rangka politisasi untuk ibadah. Itu nggak boleh, ya. Dalam dunia modern sekarang ini seperti apa? Saya belum pernah menemukan. Tapi dalam bait Allah, ketika Paskah tiba, itu ada orang-orang yang berjual, sampai ada orang penukar uang itu ada di situ. Karena hanya mata uang mereka saja yang boleh untuk beli ternak, maka ada penukar uang, money changer, gitu ya. Itu yang terjadi. Dan Yesus marah banget loh, marah banget. Ya, buat cambuk dan mengusir. Nah, artinya orang yang lemah lembut seperti Yesus dan juga seperti Musa pun pernah marah. Itu yang pertama. Proses yang kedua, menurut pemahaman William Barclay, itu diterjemahkan seperti ini. Digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan atau dikuasai sehingga tunduk sepenuhnya kepada pemilik atau majikannya. Jadi dalam arti yang kedua, kata pros itu dan orang yang pros, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut adalah orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya kepada Allah. Saya akan berikan contoh. Saul dan Daud. Anda tahu ya? Saul dan Daud ini adalah raja Israel. Saul itu dari suku Benyamin, Daud dari suku Yehuda. Saul itu menjadi raja oleh karena keinginan orang Israel. Mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain, meminta raja, memaksa Tuhan untuk ada raja. Dan Saul menjadi raja. Tapi Daud tidak atas keinginan orang Israel, tapi atas keinginan Tuhan. Jadi Saul itu yang menetapkan manusia, tapi Daud yang menetapkan Tuhan. Beda banget. Apakah pernah melakukan kesalahan atau dosa? Dua-duanya pernah melakukan kesalahan. Tapi dua orang ini punya respon hati yang berbeda. Nah, bicara tentang ketundukan, responnya Saul awalnya ketika dia bersalah, dia bilang begini, ya, dia bilang, ingat Saul itu kesalahan yang paling fatal ketika dia ditolak menjadi raja adalah ketika Tuhan menyuruh memerangi Amalek. Tuhan berpesan, semua yang ada di Amalek habisin. Mau anak-anak, laki-laki, perempuan, ternaknya, habisin, termasuk pemimpinnya, rajanya, habisin semua. Siap Tuhan, kata Saul. Tapi ternyata Saul nggak tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Raja Amalek yang namanya Raja Agag tadi itu dibiarkan hidup, dan dia sisakan apa? Ternak-ternak yang paling baik di antara ternak-ternak yang mati. Yang baik itu yang tidak bercacat, yang gemuk, ya, itu yang terbaik. Ketika Samuel menegurnya bagaimana? Samuel negur dia, tapi dia punya alasan yang rohani loh. Ini kan kita bisa persembahkan ternak ini kepada Tuhan untuk ibadah. Tapi Daud punya kesalahan fatal 2 kali tentang perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan dengan Uria, dan yang kedua adalah kesalahannya mensensus penduduk, mensensus semua yang ada di tanah Israel ketika dia menjadi raja. Dan itu bicara tentang kesombongan. Yoab bisa mengingatkan. Tapi
Dua kesalahan itu direspon dalam ketundukan yang luar biasa ketika Nabi Nathan memberikan ilustrasi. Dan akhirnya, itu tuanku. Apakah Daud kemudian marah dengan Nathan? Enggak. Dia langsung berduka, dia langsung bertobat. Dan selama 9 bulan 10 hari dia bertobat, dia berduka. Ketika Nabi Gad mengingatkan tentang kesalahan, tentang sensus, dia ngomong begini, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan dan bukan ke tangan manusia. Karena ada 3 pilihan hukuman yang diberikan oleh Tuhan akibat kesalahannya itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud tunduk sepenuhnya kepada Allah, tapi Saul tidak tunduk kepada Allah sepenuhnya. Akibatnya apa? Dalam teks ini kita bisa perhatikan. Sebab tadi Saul kan alasannya mau dipersembahkan, tapi Tuhan ngomong begini lewat Samuel. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertendung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, tidak tunduk pada firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dalam 1 Samuel 23 ayat yang kedua ini bicara tentang Daud. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan. Ini bicara tentang penundukan. Apakah aku akan pergi untuk mengalahkan orang Filistin? Dan Tuhan menjawab, pergi, kalahkanlah orang Filistin dan selamatkan Keilah. Dalam perjalanan hidup Daud ketika memimpin, berperang mengalahkan raja-raja, dia orang hebat, dia pandai berperang. Tapi dia nggak langsung hantam kromo dan sikap orang Filistin, tapi dia tanya Tuhan dulu. Dia tunduk, dia tanya kepada Tuhan dulu. Mengapa? Karena Tuhan yang menetapkan dia. Dia tanya Tuhan dulu. Selalu, kalau Tuhan suruh maju, maju. Kalau Tuhan suruh tidak maju, tetap dia nggak akan maju. Nah, kata jinak pros itu seperti binatang yang kita jinak, yang jinak dengan kita. Saya ingat Cece, anjing saya, yang anjing Mbak Rami dititipkan pada saya. Cece itu beberapa hari yang lalu kami bromingkan, kami potong dan kelihatan cantik begitu ya. Dan menurut saya dari beberapa anjing yang pernah kami miliki, Cece itu adalah anjing yang jinak, yang nurut dengan kami. Karena ketika saya ngomong A, dia perhatikan. Ketika saya tidak boleh, dia juga perhatikan. Seperti itulah sebetulnya ketundukan kita. Praus dalam arti lemah lembut tadi itu, kerendahan hati. Nah, yang ketiga, William Barclay itu memberi penekanan. Yang ketiga dan yang terakhir dalam kata pros itu, dalam teks Yunani, William Barclay memberikan penekanan, seringkali pros itu dikontraskan dengan sombong. Artinya apa? Jadi orang yang pros itu adalah orang yang rendah hati. Jadi pros mengandung arti kata rendah hati. Jadi poin yang pertama tentang Yesus dan Matius tadi, dengan Musa tadi itu, yang lemah lembut itu berarti tidak berarti marah atau pemarah begitu, tapi lemah lembut gitu ya. Dan poin yang kedua itu penundukan diri sepenuhnya kepada Allah seperti jinak tadi itu adalah arti sikap rendah hati, lembah mana, andap asor, ya alus ing budi, mik tadi itu dalam terjemahan King James Version. Itu artinya itu rendah hati. Lalu pertanyaannya buat kehidupan kita adalah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sudahkah sikap lemah lembut, sikap rendah hati itu menjadi milik kita? Kalau itu menjadi milik kita, maka kita akan mewarisi janji Allah, memiliki bumi. Amin. Mari ucapin sama-sama 2, 3, memiliki bumi.
memiliki bumi. Dalam terjemahan yang lain, memiliki bumi itu diartikan mewarisi bumi. Mari kita analisa dan cari tahu apa arti memiliki bumi atau mewarisi bumi. Ini arti yang salah. Dalam ajaran Saksi Yehova mengatakan bahwa nanti ada 144.000 orang yang akan masuk surga, sedangkan sisanya akan tinggal di bumi yang disempurnakan. Ini salah karena bertentangan dengan firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-11 mengatakan begini. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12 dan 13, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita yang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini arti yang salah, ya. Saksi Yehova mengatakan yang akan masuk surga yang 144.000 itu. Tapi itu salah, arti yang salah. Dan arti yang benar itu seperti ini. Perhatikan baik-baik, mewarisi bumi masih di arti yang salah. Saya tambahkan lagi. Arti yang salah dalam ajaran teologi kemakmuran, memiliki bumi berarti menjadi kaya raya. Menjadi kaya, tidak berdosa. Tapi kalau kita memartikan kemakmuran dalam arti teologi kemakmuran, memiliki bumi seperti yang dimaksud oleh mereka, itu yang salah. Mengapa demikian? Karena ajaran kemakmuran itu seperti ini. Semakin Anda hidup kudus, hidup benar, berarti Anda menjadi orang yang kaya raya. Tapi ayat-ayat ini juga bertentangan apa yang dikatakan ajaran teologi kemakmuran. Karena ada orang fasik, orang jahat itu lebih kaya dibandingkan anak Tuhan. Oh iya sikap hidupnya fasik, tapi mereka kaya. Artinya apa? Tidak masuk di akal untuk ajaran itu. Tidak ada di Alkitab, back to Bible, jelas salah. Nah kalau demikian, kalau kita tidak punya, kalau kita miskin, berarti kita orang yang celaka, karena kita paling berdosa. Iya kan? Nah itu jelas salah. Jadi mari kita cari tahu sekarang arti yang benar. Arti yang benar mewarisi bumi atau memiliki bumi, yang pertama, orang Kristen itu memang memiliki bumi dalam arti tertentu. Yang pertama, di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu. Amin. Di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu. Pertanyaannya, sudahkah kita di dalam Kristus? Kalau kita berada dalam Kristus, berarti kita memiliki segala sesuatu. Itu artinya apa? Mari kita baca ayatnya lebih dahulu. 1 Korintus pasal 3 ayat 21-22. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik yang sekarang maupun yang akan datang, semuanya kamu punya. Kalimat ini ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa aku ini milik Apolos, aku milik Paulus, aku milik Kefas. Padahal Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, dan sebaliknya begitu. Karena hidup iman, hidup rohani jemaat Korintus itu tergantung dari apa? Pengajaran-pengajaran yang masuk kepada mereka, dan akibatnya apa? Semuanya itu menjadi milik
orang Kristen, menjadi milik jemaat Korintus, menjadi milik orang Kristen, menjadi milik kita semua. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 10, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Nampaknya dia tidak punya apa-apa. Dia nggak punya sukacita, tapi dia menghibur. Dia tidak punya kekayaan, tapi memperkaya orang. Dia punya segala sesuatu, dan itu orang Kristen. Dan arti yang kedua, dalam arti yang benar pemahaman untuk orang Kristen, sekalipun kita itu ditinjau secara materi, orang dunia memiliki lebih banyak dibandingkan orang Kristen yang mempunyai sedikit. Tetapi ada hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama, seringkali untuk orang dunia, ia itu memiliki harta, tapi hartanya yang menguasai dan memiliki orang itu menjadi dewa. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, tapi ternyata harta kita, keuangan kita, justru yang mengatur kita, yang menguasai kita, berarti kita masuk tipologi orang dunia. Ya, orang dunia itu punya banyak, tapi mereka itu dikuasai oleh harta mereka, menjadi dewa. Mereka tidak punya damai. Mereka memiliki semuanya, tapi memiliki hal-hal yang sia-sia. Tapi anak Tuhan memiliki sesuatu, diizinkan punya uang, dan kita mengatur keuangan, memanage keuangan, sehingga ada damai, ada sukacita, dan sejahtera. Dalam era Jokowi sekarang ini, mereka yang duduk di pemerintahan sangat takut dengan orang-orang yang tertangkap KPK korupsi, karena mereka akan dipermalukan di keluarga mereka, di sosial mereka, dipermalukan habis sampai penjara dan sebagainya. Maka mereka sebetulnya orang-orang yang dulu pernah berbuat itu jadi kapok begitu, karena ternyata harta yang tersimpan di bank Swiss itu kembali kepada pemerintahan di Indonesia. Wow, pajaknya terutama gitu ya. Akibatnya apa? Orang-orang yang seperti itu nggak punya ilmu dan sejahtera. Tapi kalau kita punya penghasilan yang pas, yang cukup, mau pas beli makan bersama ada, mau pas beli mobil juga ada, mau pas beli rumah juga ada, itu yang enak. Karena ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, orang Kristen, untuk orang Kristen, pemahamannya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Seorang yang bernama William Hendrickson mengatakan seperti ini. Mereka yang mungkin hanya mempunyai sebagian kecil dari bumi, atau harta dari dunia ini kecil sekali, tetapi sebagian kecil disertai dengan berkat Allah, di atasnya adalah lebih banyak daripada kekayaan yang banyak, yang besar, tapi tanpa berkat Allah. Amin. Tanpa berkat Allah. Karena itu kita mempercayai semua yang jadi milik kita harus ada dalam berkat Tuhan, dikuduskan, diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah dikuduskan itu dipangkas yang kotor, disunat gitu ya, yang kotor supaya bersih. Dalam sisi finansial kita yang disunat apa? Ketika bersih dan kudus, yang milik Tuhan yang harus kita persembahkan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Maka ketika kita hidup dari 90% dari pendapatan kita, kita akan damai karena ada kekayaan berkat terbesar yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, arti yang benar yang kedua, mewarisi bumi itu berarti kita betul-betul diberkati, karena Tuhan berjanji akan menerima, kita akan memiliki bumi dan mewarisi berkat janji Allah. Bumi itu dalam arti kata G itu bermacam-macam artinya. Perhatikan baik-baik ya. Earth itu artinya bumi, land, country, region, ground, semuanya diartikan G.
bumi, tanah, negeri, daerah atau wilayah, dan tanah. Dan itu kalau kita kaitkan dengan janji Allah kepada Abraham tentunya, Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan, grogi, country, ya, region, daerah itu diberikan kepada Abraham. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi orang yang mewarisi bumi ketika dia punya sikap hidup yang lemah lembut, mewarisi bumi, itu memiliki pengertian bahwa hidup kita betul-betul ada dalam perjanjian berkat Allah. Ini perlu dipegang. Hidup kita ada dalam berkat perjanjian dengan Allah. Kalau berkat covenant, berkat perjanjian itu, kalau Allah berjanji, pasti digenapi. Yang menjadi persoalan, janji itu akan batal, bukan karena Allah tidak bisa menggenapi janjinya, tapi oleh karena kita. Saya kemarin memberikan contoh kepada anak-anak youth tentang janji. Kalau Tuhan janji kepada kita, Tuhan akan kasih kita berkat atau kasih sesuatu yang enak kepada kita, gitu ya. Tapi ternyata kita mulai tidak hidup di jalur Tuhan, menyimpang. Akibatnya apa? Kita tidak akan mendapatkan janji itu dan batal janjinya. Padahal ketika kita punya sikap hidup yang lemah lembut, kita akan mewarisi bumi, andang asor, dan kita menikmati mik, arti kata jinak tadi, patuh tunduk tadi itu. Kita akan betul-betul mewarisi berkat perjanjian itu. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita lemah lembut? Sudahkah kita rendah hati sehingga kita selalu terikat dalam berkat perjanjian dengan Allah? Atau sebaliknya, kita sulit untuk tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah dengan cara yang macam-macam, ya, dengan cara yang macam-macam, beralasan, beralibi dan sebagainya. Dan anak Tuhan, orang percaya, kegenapan janji itu ya dan amin. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan apa? Mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraannya berlimpah-limpah. Tangkap ini. Lemah lembut, rendah hati akan mewarisi negeri. Kemudian dalam Mazmur 25 ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Amin. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalau hari ini kita masih anak-anak, ya, Siska 16 tahun, besok 17 tahun, dan seterusnya sampai menikah, punya anak, punya cucu, gitu. Cucunya akan mewarisi negeri. Wow, keren. Akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan dalam kitab Mazmur 128, berkat rumah tangga itu kepada siapa? Anak-anak dari anak-anak kita. Anak cucu kita dan punya anak lagi, mereka akan mewariskan. Jadi berkat perjanjian itu akan selalu ada bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang lemah lembut. Tetaplah hidup pada jalur dan kehendak Allah, taati pada kehendak firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan dan otoritas yang Tuhan percayakan, yang ditetapkan dalam komunitas kita, ya. Nah, saya menemukan sesuatu yang penting buat kita.
arti yang benar mewarisi bumi dan memiliki bumi yang ketiga. Yang ketiga itu bumi diartikan dalam tanda petik itu dimenangkan oleh kelemah lembutan. Apa artinya ini? Perhatikan baik-baik. Ya, seringkali orang yang, sebelum kita masuk ke situ kita akan bahas, perhatikan ini. Kelemah lembutan itu menaklukkan bumi, itu memenangkan hati orang, menyelamatkan persahabatan dan menyelamatkan hubungan. Karena apa? Karena dalam Matius pasal 2 18 ayat yang ke-15 mengatakan seperti ini. Jika yang mendengar nasihatmu, engkau akan mendapatkan kembali. Artinya begini, bumi yang dimasukkan di sini adalah kelemah lembutan yang kita miliki, itu dapat menaklukkan mereka yang berbuat salah. Karena kita ingatkan. Dan ketika kita mengingatkan dan orang itu mendengar nasihat kita, kita itu mendapatkan kembali. Dan itu bicara tentang apa? Memenangkan hati orang itu kembali. Menyelamatkan hubungan, menyelamatkan persahabatan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Paus Fransiskus tahun 2020 yang lalu mengatakan begini, tidak ada tanah yang lebih indah daripada hati sesama. Luar biasa. Dia terikat dengan perjanjian mewarisi bumi. Tapi dia katakan tidak ada tanah yang lebih indah daripada hati sesama. Dan tidak ada wilayah yang lebih indah untuk diraih daripada kedamaian yang kembali ditemukan dengan seorang saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita diizinkan Tuhan mengalami konflik suami istri, konflik dalam komunitas, konflik dalam masyarakat, konflik antar suku, konflik antar negara. Ternyata ketika kita bisa menggunakan kelemah lembutan kita dan mendapatkan orang itu kembali, itu kita dikatakan seperti mewarisi bumi. Karena apa? Kita mendapatkan kembali orang yang seperti itu, yang berkonflik dengan kita, yang bermusuhan dengan kita, kita dapatkan kembali. Dan itu bicara tentang apa? Hubungan. Dan bukankah kekristenan mengharuskan kita seperti itu? Hubungan lebih penting dibandingkan jabatan. Hubungan lebih penting dibandingkan hal-hal yang tampak lahiriah. Karena itu mari sama-sama kita pahami, kita akan mewarisi bumi bukannya berkat perjanjian, bukan karena kita mewarisi berkat sama seperti Paulus katakan, tapi memang mewarisi bumi saat kita memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, lembah emanah, andam asor, alos ing budi. Kita menikmati kemenangan karena kita menemukan teman kita kembali, kita menemukan persahabatan kita kembali. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sebelum kita masuk pada kesimpulan, secara pribadi saya sedang berdoa untuk adik saya. Adik saya ketika menikah, dia menikah dan ikut suaminya. Mengapa? Karena kalau orang desa itu gak cepat-cepat menikah, katanya orang-orang itu bergunjingkan perawan tua, ternyata dia tidak tahan. Padahal dia itu dari kecil sekolah minggu rajin. Kalau saya juara satu kesetiaan, dia juga. Itu adik saya yang perempuan. Tapi hari ini saya sedang berdoa untuk dia, dan beberapa kali sudah saya omongin, kembali pulang ke rumahmu. Sekalipun kamu pernah mengucapkan kata syahadat, kredo itu, kembali ke rumahmu, kembali ke imanmu. Saya berdoa kalau Tuhan jawab doa-doa kita bersama-sama, itu luar biasa. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara semua, doa yang kami lakukan untuk teman-teman kita, jawab Tuhan luar biasa. Satu keluarga kena COVID hari ini, kemarin saya dengar pulang dari rumah suami istri dan sembuh.
Ia sembuh. Padahal sebelumnya takut, tapi tiap malam dan di hari yang ke-13, hari ke-14 saya mengucap syukur karena saya mendengar boleh pulang karena sembuh. Itu jawaban doa. Jawaban doa ketika kita berfellowship untuk mereka. Yes, jawaban doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat RBC dihadapkan pada pergumulan yang banyak begitu. Ibu Mei yang hari ini bisa beribadah, oh itu karena doa-doa yang luar biasa. Ya, kita bersemangat. Doa-doa kita. Anak Dio yang kemarin di rumah sakit beberapa hari di opnam, tapi hari ini dia bersuka cita karena mengalami kesembuhan. Karena itu mari sama-sama kita selamatkan, kita bawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Dalam arti, kalau kita berdoa dan menyelamatkan mereka, mendapatkan mereka kembali, itu ada sukacita yang luar biasa. Karena ternyata kita dapat menaklukkan bumi, mewarisi bumi. Yang terakhir sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan bersama-sama, lemah lembut itu memiliki pengertian. Sama review ulang, bukan pemarah, tapi juga bukan pernah marah atau tidak pernah marah, tapi marah di tempat yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Lemah lembut itu artinya rendah hati, mik, tunduk, andam asor, lembah in mana, alus in budi. Dan lemah lembut itu tunduk pada otoritas Allah, termasuk kepada otoritas yang ditetapkan oleh Allah di tengah dunia ini, termasuk pemerintah yang ditetapkan. Jadi kalau ada beberapa dari kita yang takut vaksin, berarti dia tidak tunduk pada pemerintah. Kalau nggak tunduk pada pemerintah, berarti dia juga otomatis tidak tunduk kepada Allah. Dan orang yang lemah lembut disebut bahagia karena akan mewarisi berkat Allah, berkat perjanjian, berkat mendapatkan persahabatan, hubungan kembali, karena dapat menaklukkan bumi. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Namakan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Saya undang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Makasih Tuhan. Lewati setiap masa,